Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Jami yang semoga dirahmati Allah, marilah bersyukur kepada Allah pada malam ini. Allah masih memberikan kita kekuatan. Yang terpenting adalah kekuatan hati untuk senantiasa berada dalam keistiqomahan di jalan Allah. Kekuatan hati untuk merasa kurang dengan ilmu-ilmu yang mungkin sampai hari ini Allah titipkan kepada kita untuk senantiasa bertambah dan bertambah. Kekuatan hati untuk memanfaatkan waktu luang kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa itu dan tanpa kemudahan dari Allah, tentu acara kajian, sholat berjamaah dan seluruh macam bentuk ibadah yang Allah bukakan kepada kita tidak mampu kita lakukan. Mungkin banyak orang yang waktunya lebih longgar dari kita, mungkin banyak orang yang secara fisik lebih sehat dari kita, mungkin ada orang yang secara usia lebih muda dari kita, tetapi kenapa semuanya tak mampu menghantarkan mereka pada kebaikan-kebaikan? Karena Allah tidak memberikan izin, atau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemudahan. Maka kalau hari ini kita berada dalam kebaikan-kebaikan itu, mari kita syukuri dan mari kita upayakan untuk senantiasa istiqomah. Salawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat. Saya mohon maaf sebelumnya karena kondisi juga sedang tidak fit. Saya mencari dari kemarin pengganti untuk menggantikan jadwal saya dan tidak ada. Beberapa asatidz kita sibuk. Tadi bagian dakwah konfirmasi, apa kita liburkan saja? Saya bilang nggak usah. Saya insya Allah bisa masuk, tapi nanti sekuat saya sampai berapa? Entah 15 menit, entah 20 menit, mudah-mudahan Allah kuatkan. Malam ini pembahasannya padahal pembahasan yang menarik, yaitu carut marut negeri ini, menyikapi carut marut negeri ini. Yaitu kesimpulannya sebenarnya bisa ditarik antara dua. Satu, kita harus otokritik, atau kita harus bersabar. Nah, kita coba akan membahas dari sudut pandang itu. Karena ikhwan fillah arsadukumullah, masalah di negeri ini banyak. Mulai dari masalah politik yang setiap hari kita saksikan, kemudian kemudian masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah keadilan, masalah persatuan, banyak sekali masalah ini. Di negeri ini seperti setiap hari kita kalau melihat berita semakin teriris, sakit hati kita. Kalau kita masih punya sensitivitas, hati kita masih sensitif dengan kebaikan-kebaikan, hati kita masih sensitif dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita melihat berita, di situ kita terluka. Bagaimana seorang ayah yang tega menodai putrinya, seorang kakek yang tega menodai cucunya, kejahatan-kejahatan, pelecehan-pelecehan seksual di pondok pesantren, kemudian keadilan yang seperti sulit didapatkan dan seterusnya. Maka
kita seakan-akan beropini bahwa Indonesia ini dengan keadaan yang seperti ini itu melelahkan. Masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Sehingga kita akan mudah berkomentar, ini kita hidup di zaman yang rusak ini. Gitu ya. Komentar kita akan seperti itu. Tapi ya wanifidin asadukumullah, seharusnya masalah-masalah yang muncul di dalam negeri ini itu harus diimbangi dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan ke negeri ini. Artinya kita tidak harus selalu mengumpat, menyalahkan, kemudian menyesali hidup di negeri ini, sehingga berangan-angan andai saya tinggal di satu negeri yang aman, damai, tentram dan penuh keadilan. Pikiran kita selalu ke sana. Atau mungkin bahkan andai saya hidup di zaman ketika Islam kuat dan berjaya, ketika keadilan betul-betul bahkan dicari oleh orang-orang kafir ke negeri-negeri Islam untuk mencari keadilan. Pikiran kita akan terbang kemana-mana ketika kita melihat Indonesia dari satu sudut pandang. Tapi coba kita lihat 10 atau 20 tahun ke belakang. Bandingkan dalam urusan semangat keluarga dalam mencetak putra-putrinya menjadi penghafal Quran misalnya, Pak. Bandingkan antara hari ini dengan 10 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu orang tua kita belum begitu tertarik dengan para penghafal Quran. Jadinya ya seperti kita ini, Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin usianya sudah di atas 40. Kita adalah hasil didikan dari generasi orang tua kita. Ketika apa? Ketika mereka belum begitu tertarik dengan Al-Quran, baru tertarik dengan ilmu. Bandingkan dengan hari ini, betapa ilmu-ilmu Quran dipelajari di mana-mana. Semangat lembaga-lembaga pendidikan membangun pendidikan Islam di mana-mana. Semangat orang tua dalam menginginkan anaknya menjadi penghafal Quran. Bahkan di masjid ini dibangun satu program penghafal Quran. Dari sudut pandang itu kita akan sedikit memberikan rasa optimisme, Pak. Tidak selalu putus asa. Tapi dalam sudut pandang lain ternyata Indonesia hari ini memberikan banyak kelebihan-kelebihan. Terutama dalam urusan pendidikan, kecenderungan umat dengan kebaikan, kecondongan umat dengan Quran dan seterusnya. Ini menarik. Jadi biar berimbang Bapak Ibu sekalian ya, biar berimbang antara kekecewaan kita dengan kondisi negeri ini dan bersyukurnya kita dengan geliat masyarakat, geliat kaum muslimin dalam dakwah Islam. Sistem ekonomi syariah misalnya, dulu belum ada perbankan syariah, kemudian muncul istilah-istilah syariah, muncul lembaga-lembaga keuangan syariah. Ini kan di satu sisi adalah positif yang belum kita dapatkan mungkin 20 tahun yang lalu, Pak. Dan ini patut kita syukuri juga. Bahkan kalau saya kemarin survei di beberapa pondok pesantren di Jawa, terutama ini pondok pesantren Tahfidzul Quran, Pak. Bahkan mungkin direngat lah. Kita bisa saksikan semangat masyarakat dalam memasukkan anak putra-putrinya ke sekolah-sekolah Islam itu berbondong-bondong dibandingkan ke sekolah-sekolah negeri. Di Jawa itu ada yang sampai kalau Bapak Ibu mau memasukkan putra-putrinya ke satu pondok pesantren itu harus ngantri sejak anak Bapak Ibu di usia kelas 3 SD sekarang. Saking banyaknya itu, Pak, waiting listnya, masa tunggu untuk pendaftaran. Bukan lagi sekarang pendaftaran misalnya kenaikan kelas di bulan Juni Juli, nanti November itu sudah buka pendaftaran. Bukan hanya itu, kita dulu menganggap November sudah buka pendaftaran saja udah terlalu cepat. Sekarang kalau kita mau memasukkan putra kita di salah satu pondok pesantren, beberapa pondok pesantren saat itu, kita harus mendaftarkan ketika anak kita di kelas 3 SD untuk mendaftarkan nomor antrian. Dan ini saya rasa belum saya dapati di sekolah-sekolah negeri. Adanya adalah di sekolah-sekolah swasta yang berbasis Islam.
entah itu Islam terpadu atau tahfidzul Quran. Ini satu kelebihan yang hari ini semangat ini menjadi modal untuk kebangkitan umat. Awanifidin arsadukumullah. Jadi dengan segala macam carut marut masalah di negeri ini, mulai dari tadi saya sampaikan keadilan, hukum, kemudian birokrasi, ekonomi, pendidikan, maka saya harus ngasih tahu antum semua bahwa kondisi negeri ini kita hari ini Indonesia jauh lebih baik dari beberapa fase perjalanan kaum muslimin di masa lalu. Saya ulangi, Pak. Kondisi kaum muslimin hari ini di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa fase perjalanan kaum muslimin di masa lalu. Saya nanti akan sampaikan contohnya. Bagaimana kondisi kaum muslimin di masa lalu dan kita bandingkan dengan kondisi kita hari ini di Indonesia dengan segala macam bentuk masalah yang ada di negeri ini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sampaikan ini? Saya hanya ingin membangun optimisme. Kita harus optimis bahwa Islam akan bangkit. Mulai dari semangat belajar Quran, menghafal Quran, membangun ekonomi Islam, membangun masyarakat muslim dengan pengajian digaungkan di masjid-masjid. Dulu kita kurban, yang penting ada orang yang berkurban, mudhahi, tanpa banyak rapat, langsung potong, walaupun melanggar aturan-aturan fikihnya misalnya. Hari ini masjid-masjid sudah mulai berpikir bagaimana mungkin kesalahan-kesalahan di masa lalu diperbaiki hari ini. Ini geliat positif, Pak. Ini pergerakan positif yang ada di sekitar kita hari ini, yang mungkin selama ini tertutup dan kita hanya tertuju pada masalah global Indonesia yang setiap hari menyakiti hati kita. Karena kalau kita hanya memandang urusan-urusan negeri yang carut marut ini, entah korupsinya, pembunuhannya, pelecehan seksualnya, segala macam masalah yang ada, kemudian membuat kita pesimis, lalu kita putus asa, justru putus asa itulah yang akan mengantarkan kita kepada karakter-karakter yang hanya dimiliki oleh orang kafir. Allah saja berfirman, la tayasu min rahmatillah innahu mayayasu min rahmatillahi ilal qaumul kafirun. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya siapa yang berputus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang yang kafir. Artinya putus asa itu adalah orang-orang kafir karakternya. Maka saya akan menceritakan ini, akan membandingkan kondisi Indonesia hari ini yang menurut kita sedang tidak baik-baik saja dengan kondisi kaum muslimin beberapa ratus tahun yang lalu yang jauh lebih buruk daripada kondisi kita hari ini, dan mereka bisa bangkit agar tumbuh lagi optimisme, Pak. Maka Bapak Ibu yang hari ini berjuang di dunia pendidikan, optimiskan kita mampu mencetak generasi kita menjadi generasi pilihan. Bapak Ibu yang sedang berjuang dalam ekonomi, optimiskan bahwa kita mampu mencetak sistem ekonomi yang jauh dari riba, yang jauh dari khianat, yang jauh dari ghoror dan seterusnya. Nah, saya nanti akan contohkan dan ceritakan sedikit saja, nanti kita akan simpulkan sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ikhwani fillah arsadukumullah. Saya awali dari tahun 1492 itu hari atau tahun di mana Cordova itu runtuh. Cordova adalah negeri kaum muslimin terakhir yang runtuh di Andalusia. 1492 Bapak Ibu sekalian. Jadi pada tahun itu ada satu salib besar terbuat dari perak ditempelkan di Masjid Al-Hamra. Masjid Al-Hamra ini adalah simbol keagungan dan kekuatan kaum muslimin Andalusia. Tahun 1492 itu ditempel salib sebagai isyarat bahwa Cordova selaku wilayah kaum muslimin yang terakhir runtuh itu pada hari itu sudah jatuh di tangan Kristen. Insyaallah ya. Jadi
1492 itu adalah hari runtuhnya Cordova, salah satu atau pertahanan terakhir kaum muslimin Andalusia. Nah, menariknya adalah dari tahun ke tahun setelah Andalus jatuh, maka kebijakan yang ada untuk masyarakat kaum muslimin itu adalah yang memutuskan adalah gereja waktu itu. Semua kebijakan diputuskan oleh gereja. Karena kepemimpinan saat itu dipimpin oleh Kristen yang menaklukkan Andalusia setelah hampir 800 tahun Islam berjaya di Andalus. Nah, ikhwan fillah arsadukumullah, padahal kalau kita lihat jadi Andalusia itu wilayah kekuasaannya sangat luas, mulai dari Spanyol, kemudian Kepulauan Sisilia yang hari ini masuk ke wilayah Italia, kemudian Prancis bagian selatan itu dulu masuk wilayah Andalusia, Pak. Itu runtuh 1492. Dan selama bertahun-tahun, setiap tahun ada kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan kaum muslimin. Di antara contohnya, ini saya akan sampaikan kegelapan yang terjadi pada masa itu, Pak. Di antaranya adalah saat itu kaum muslimin tidak boleh mandi. Ini kebijakan yang sangat aneh. Kalau ada misalnya ada putusan presiden hari ini, Pak, orang Islam nggak boleh mandi. Ini aneh banget. Kenapa terjadi? Karena saat itu orang-orang kafir tahu bahwa orang Islam kalau mau sholat harus berwudu, harus toharoh dulu. Kalau dia sedang junub maka dia harus mandi dulu. Kalau ada seorang wanita suci dari haid atau suci dari nifas, dia harus mandi dulu. Dan untuk menutup celah itu, kaum muslimin diberikan kebijakan tidak boleh mandi. Bayangkan kalau hari ini itu terjadi. Itu salah satu kebijakan nyelenehnya. Kedua, tidak ada kaum muslimin yang tersisa di semenanjung Andalusia untuk punya mushaf Quran. Bukan hafal Quran, Pak, punya mushaf di rumah. Siapa yang ketahuan punya mushaf, diseret ke lapangan, digantung dan dibakar hidup-hidup. Hari ini nggak ada seperti itu, Pak, di Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan ini sebagai bentuk optimisme bahwa zaman itu lebih gelap daripada kondisi kita hari ini. Ahunifidin asadukumullah. Tapi Masya Allah, jadi Andalusia itu kan perjalanannya dua fase, Bapak Ibu sekalian. Fase pertama 400 tahun pertama Andalusia bangkit, kemudian jatuh, lalu bangkit lagi dan masih berusia 400 tahun kedua. Jadi dibagi 800 tahun itu dibagi menjadi dua fase. Fase kebangkitan pertama, lalu runtuh, lalu bangkit lagi. Nah, kan yang jadi PR kita hari ini adalah kenapa Andalusia jatuh saat itu, dan bagaimana Andalusia bangkit dan masih menyisakan 400 tahun kehidupannya sebelum akhirnya runtuh 1492. Nah, ini PR kita selaku kaum muslimin yang Allah titipkan akal, Allah berikan Quran, Allah amanahkan kepada kita sejarah peradaban kaum muslimin, harus kita baca. Sehingga kita punya solusi sama-sama. Ketika ada masalah ekonomi, sejarah sudah menjawab bagaimana solusinya dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Ketika negara kita bermasalah dalam urusan keadilan, sejarah sudah menjawab bagaimana menjawab dan mencarikan solusi dari ketidakadilan itu. Maka ini kegelapan-kegelapan yang terjadi di Andalus 1492 ya. Mulai dari tidak boleh mandi, tidak boleh memiliki Quran di rumah, bahkan resmi tahun itu seluruh masjid di Andalus ditutup. Hari ini Masya Allah, masjid Indonesia nggak ada satupun yang ditutup. Bahkan kita sedang membangun masjid baru. Yang terjadi hari ini adalah Indonesia berlomba-lomba bagaimana membangun masjid, memakmurkan masjid.
membuat orang yang berada di dalam masjid nyaman dibandingkan 1492 saat itu masjid-masjid ditutup dan tidak ada boleh kegiatan. Artinya berarti hari ini kita lebih bercahaya daripada Andalusia di tahun itu, Pak. Saya cuma pernah melihat sekali dengan mata kepala saya sendiri langsung bagaimana masjid itu ditutup, itu hanya di Rohingya. Tahun 2017 saya berangkat menjadi relawan untuk Rohingya di Arakan, Rakhine State, Myanmar. Itu betul-betul satu wilayah masjid-masjidnya tinggal arang. Jadi memang masih berdiri tapi bentuknya tinggal kerangka-kerangka habis dibakar. Selain itu saya nggak mendapati. Di Indonesia bahkan saya nggak dapat kedzaliman yang tersistematis sampai seperti itu. Seperti yang mungkin dialami saudara-saudara kita di Rohingya, atau mungkin yang dialami oleh saudara-saudara kita di Andalusia tahun 1492. Maka ayo kita bersyukur untuk pertama kali. Artinya tidak harus melihat kekacauan yang terjadi di Indonesia hari ini sebagai satu masalah besar, tetapi di satu sisi kita harus bersyukur. Kita berada dalam satu posisi yang lebih baik daripada apa yang pernah dialami kaum muslimin di masa lalu. Tapi kalau kita mau muhasabah boleh. Kenapa Indonesia ini dapat pemimpinnya selalu seperti itu? Kita muhasabah diri. Masing-masing kaum muslimin muhasabah. Karena tidak jauh dari keberadaan dan kondisi masyarakat Indonesia akhirnya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mungkin seperti yang kita tahu hari ini. Saya akan sampaikan contohnya lagi. Contoh ini pernah terjadi pada salah satu kekhilafan kaum muslimin Bani Umayyah, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Beliau adalah seorang yang sangat zalim, terkenal di kalangan bahkan para ulama. Ketika ditanya kedzalimannya itu, Pak, kalau kita salah sedikit itu kepala hilang masa itu. Itu Hajjaj bin Yusuf ya, pada masa dinasti Bani Umayyah. Orang sekejam itu, salah sedikit warganya kepala hilang, itu ulama nggak berani ada yang komentar. Bahkan sekelas Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya, wahai Syekh, apa pendapatmu tentang Al-Hajjaj bin Yusuf? Kalau hari ini kita kan, pemimpin kita dolim, kita harus sampaikan kedoliman itu. Sekelas Imam Ahmad saat itu, beliau hanya mengatakan, saya tidak mau bicara tentang Hajjaj bin Yusuf. Masya Allah. Hari kita pengen tahu kenapa orang sekejam Al-Hajjaj itu para ulama saat itu diam, walaupun situ Imam Ahmad masih hidup di masa Imam Ahmad. Ternyata Al-Hajjaj itu ternyata di satu sisi beliau punya catatan merah, yaitu kejam. Tapi ternyata beliau orang yang sangat luar biasa. Beliau itu, Pak, Al-Hajjaj ini hafal Quran 30 juz. Itu poin pertama. Yang bahkan hari ini pemimpin kita atau bahkan presiden-presiden kita belum sampai setingkat Al-Hajjaj bin Yusuf. Hafal Quran 30 juz. Kelebihan yang pertama. Yang kedua, Al-Hajjaj bin Yusuf itu adalah guru Quran di Taif. Artinya pemuda-pemuda yang hafal Quran di Taif itu hafal Qurannya melalui peran dan andilnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Itu poin kelebihan Al-Hajjaj yang kedua. Pertama, beliau hafal Quran. Kedua, beliau pabrik untuk mencetak generasi yang hafal Quran di Taif. Yang ketiga, saat Al-Hajjaj meninggal, beliau nggak punya harta. Artinya beliau orang yang amanah, bukan koruptor. Saat Al-Hajjaj meninggal dunia, beliau tidak punya harta. Dan beliau adalah orang yang sangat memuliakan ahli Quran. Jadi agak bingung kita menilai Al-Hajjaj ini. Di satu sisi beliau adalah ahli Quran, guru Quran, kemudian orang yang amanah, tidak pernah korupsi, sampai wafatnya beliau tidak meninggalkan harta. Kemudian beliau adalah orang yang sangat memuliakan ahli Quran. Tetapi di satu sisi beliau otoriter. Ketika ada kesalahan, kepala melayang.
Insyaallah ya. Nah, beliau sebelum itu beliau pernah menjabat sebagai gubernur di Irak. Ya, beliau adalah gubernur di Irak, yaitu tepatnya di kota Kufah saat itu, tempatnya Abu Hanifah kalau Bapak Ibu ingat. Yang mana saat itu pusat kepemimpinan itu di Damaskus, di Suriah ya. Jadi pusat kepemimpinannya di Damaskus, kekhilafahnya di Damaskus. Al-Hajjaj itu pernah menjadi gubernur di Kufah di Irak. Saat beliau ke Irak menjadi gubernur, setelah dilantik, beliau berkhutbah. Ini menarik ini, kata-katanya di hadapan para kaum muslimin Kufah. Seperti biasa, seorang pejabat setelah dilantik, beliau berpidato. Kalau pidatonya orang Indonesia, biasanya yang disampaikan adalah janji-janji manis, Pak. Kita insya Allah akan lakukan ini, lakukan itu, melakukan perubahan ini, perubahan itu, dan segala macam. Al-Hajjaj bilang begini dalam khutbahnya, saya berangkat dari Damaskus itu bawa 2 pedang. Yang satu pedang kasih sayang, dan yang satu pedang hukuman. Pedang kasih sayang tadi jatuh entah kemana, dan yang tersisa adalah pedang hukuman. Dan inilah yang akan saya gunakan untuk memerintah kalian. Bayangkan Pak, pejabat baru ngomong kayak gitu, mau dapat simpatisan dari mana? Lalu beliau mengatakan begini, innani la ara ru'usan qad ainaat wahana kitofuha. Saya melihat kepala-kepala kalian itu seperti buah yang sudah matang, tinggal petik, tinggal copotin maksudnya Pak. Itu dengan pedang hukuman tadi itu beliau seperti itu, karena salah dikit penggal hukumannya. Lalu akhirnya para ulama berkomentar, kenapa Al-Hajjaj menjadi pemimpin atau gubernur Irak saat itu, menjadi gubernur Irak di Kufah. Para ulama berkomentar, karena orang-orang Kufah tidak mampu dipimpin kecuali oleh orang sesosok Al-Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Karena ngeyel Pak, nggak mau diatur karakternya orang Kufah itu, nggak mau diatur, susah diluruskan. Maka satu-satunya cara Al-Hajjaj untuk membenahi masyarakat Kufah saat itu adalah dengan hukuman untuk tertib. Maka Al-Hajjaj layak di situ. Artinya kalau hari ini Pak, kalau hari ini Indonesia dipimpin oleh siapapun itu, yaitu tidak jauh dari potret bagaimana masyarakat Indonesia hari ini. Kalaupun Ustadz, kan kita udah banyak nih yang ngaji-ngaji, yang nggak ngaji lebih banyak. Kan banyak yang hijrah-hijrah, yang murtad lebih banyak juga. Kan banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang konvensional lebih banyak. Kan banyak di antara kita yang adil, yang khianat lebih banyak, dan seterusnya. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala, bukan wajar, pantas saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah sebuah kondisi sebuah kaum sampai mereka memperbaiki diri mereka masing-masing. Artinya kalau hari ini kita melihat Indonesia seperti ini, kritik boleh, kasih masukan boleh, tapi jangan lupa untuk senantiasa sama-sama memperbaiki diri. Ikhwani fillah arsadukumullah. Sampai-sampai ya, Kufah itu ada satu wilayah di Suriah, kota Homs hari ini namanya. Homs itu satu wilayah kecil. Itu orang-orang dulu menyebut Homs ini sebagai Huyaifah. Huyaifah itu isim tasghir dari Kufah, artinya adalah Kufah kecil. Maksudnya adalah Kufah itu terkenal dari dulu memang orangnya sulit-sulit. Bahkan kalau ada hadis, dalam ilmu hadis, itu masuk sejengkal ke Kufah, keluar dari Kufah itu udah jadi sahasta. Rawan palsu hadis, rawan segala macam. Sehingga Kufah itu dilihat dari kacamata sejarah tidak baik. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus
sesosok Al-Hajjaj bin Yusuf untuk memimpin di kota Kufah. Maka ikhwanifidin asadukumullah, hubungannya dengan kita tadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang pemimpin itu jauh dari rakyatnya. Maka tugas kita hari ini adalah membaca. Allah Subhanahu wa taala mengamanahi kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mengawali Quran dengan baca sejarah, baca peristiwa, baca kejadian, baca kitab-kitab para ulama, dan jadilah kita salah satu solusi dari berbagai macam masalah yang ada di Indonesia. Dalam bidang apapun, masalah kita punya solusi. Dalam bidang pendidikan, berikan sumbangsi itu. Kita punya solusi dalam bidang ekonomi, berikan. Kita punya solusi dalam bidang sosial, berikan. Dalam bidang hukum, berikan. Agar semakin banyak kaum muslimin yang berpikir, kaum muslimin yang mencari solusi dari sejarah yang mereka miliki, dari kitab-kitab yang mereka miliki, sehingga tidak hanya kita mengumpat kondisi kita hari ini, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silahkan simpulkan sendiri, apakah kita harus, di satu sisi memang kita harus banyak mengkritisi kondisi kaum muslimin di Indonesia, kebijakan-kebijakannya, yang nikah sesama jenisnya, dan seterusnya. Kalau di absen satu-satu tadi bikin pesimis. Tapi di satu sisi kita harus lebih bersyukur karena geliat keislaman dari tatanan masyarakat terendah yaitu keluarga itu sudah mulai tumbuh untuk menjadi yang lebih baik. Maka di satu sisi kita juga harus bersyukur dengan kondisi kita hari ini dibandingkan mungkin tahun 1492 ketika Cordova runtuh 100% di bawah tangan orang-orang Kristen. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membuka wawasan kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.